Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengulang tadi data yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa dari kebutuhan secara nasional, memang formasi yang ditetapkan di 2021 itu masih sangat jauh dari harapan. Karena itu tugas kami adalah mempelajari isu-isu apa yang barangkali perlu kita perbaiki di dalam proses rekrutmen 2022. Pertama, tadi formasi yang belum seperti yang diharapkan. Yang kedua adalah daerah-daerah 3T sama sekali itu tidak ada peminatnya. Jadi lebih dari 117.000 formasi di daerah 3T itu tidak ada pelamarnya. Berarti ini persoalan yang juga mesti kita selesaikan. Dan yang ketiga, kita walaupun sudah dilarang sejak tahun 2005, masih aja Pemda, quote and quote, nakal merekrut tenaga honorer karena kebutuhannya ada di sana barangkali. Jadi kita tentu tidak bisa menutup mata dari kenyataan di lapangan bahwa ada guru-guru honorer kita yang sudah mengabdi sekian lama, dan tentu ini perlu kita carikan solusinya. Mengingat mandat dari PP 49 itu 2023 diharapkan tidak ada lagi tenaga honorer. Karena Undang-Undang ASN menyatakan ASN itu hanya ada PNS dan P3K. Jadi ini adalah isu-isu yang kami coba highlight yang mestinya kita selesaikan bersama. Dari tahun ke tahun sebetulnya diberikan kesempatan kepada tenaga honorer ini untuk ikut seleksi, tetapi selalu saja banyak yang tidak berhasil lulus seleksinya. Kemudian kita turunkan passing grade-nya dari waktu ke waktu. Dan passing grade itu sudah sangat rendah sekali. Akibatnya adalah bisa jadi kita akan mendapatkan tenaga guru yang kualitasnya makin lama makin rendah, hanya untuk mengakomodir bagaimana caranya tenaga honorer bisa lulus. Dan ini tentu perlu kita lihat dampak jangka panjangnya secara nasional. Karena itu kami mencoba mengusulkan perbaikan rencana rekrutmen 2022 terkait dengan hal ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tadi kami highlight. Pertama, terkait dengan penetapan kebutuhan. Selama ini memang diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Padahal secara nasional, tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kemendikbudristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini, penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbudristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan. Begitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya, kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita sudah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan
lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensi. Yang menggugah kita. Sedangkan mohon maaf, kadang-kadang adik-adik kita yang juga baru P3K, karena kepintaran dan sebagainya, mereka menjadi prioritas utama karena kelulusan mereka. Ini menjadi catatan dan perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh oleh pemerintah, sehingga mungkin diberikan solusi-solusi tersendiri untuk penyelesaian itu. Jadi kalau usul kami yang pertama itu adalah supaya prioritas umur juga menjadi catatan penting untuk kita perjuangkan, ya, yang tidak mengabaikan kemampuan mereka untuk mengajar. Kemudian saya lompat mengenai SK. SK yang ada ini khusus Kota Kupang menjadi satu kendala tersendiri. Karena apa? Seperti pertanyaan Ibu yang tadi mengenai surat dari kementerian, itu kami datanya terlambat. Kami sudah ketok anggarannya dengan Dewan. Dewan menyetujui anggaran kita tanpa kita alokasikan untuk P3K. Akibatnya saudara-saudara kita yang sudah lulus ini terkatung-katung. Kami tidak berani memberikan pengangkatan kepada mereka karena tidak ada uang untuk membayar mereka. Solusinya adalah saya minta supaya mereka mau dikasih pengertian supaya pada saat nanti perubahan anggaran mereka juga diangkat. Itu salah satu. Jadi karena surat itu datang dari pemerintah itu setelah kami sudah ketok anggaran dan nggak bisa diputar lagi. Memang biasanya kalau seleksi itu kan tiba-tiba nggak begitu banyak tatwa. Kalau begitu banyak biasanya formasi itu kan nggak begitu banyak tiba-tiba kan ini kan kebijakan pusat. Berkaitan pelaksanaan untuk Lampung Timur sendiri kita dapat formasi itu sebanyak 252.522 untuk tahap pertama, yang dari hasil seleksi itu sebagian besar belum masuk, yang masuk memenuhi passing grade cuma 718 dan yang memenuhi formasi 685. Untuk yang tahap kedua sebesar jumlah formasi 1.837 yang memenuhi passing grade 701, yang memenuhi formasi 613. Jadi secara umum yang lulus karena formasinya tidak ada sebagian yang tidak dapat formasi. Selanjutnya berkaitan dengan untuk yang rencana tahap 3, ini perlu saya sampaikan bahwa memang Lampung Timur tidak menganggarkan, di samping itu anggaran untuk tingkat pendidikan sendiri, Lampung Timur itu sudah sekitar sebesar untuk pendidikan sendiri 33%. Jadi untuk yang sudah ikut seleksi itu baru teranggarkan sekitar 5 bulan dari total 1.300-an yang lulus, sehingga belum semua bisa terakomodir karena keterbatasan anggaran. Karena di samping itu kita belanja pegawai juga sudah 58, sekian persen. Berkaitan dengan itu, yang tadi kendala untuk Lampung Timur, masalah anggaran kan informasi dari DAU. Tatkala ini kita DAU sendiri di tahun 2022 itu nambahnya cuma 300 juta. Sehingga akhirnya ngaturnya nggak bisa sampai apa yang disampaikan mungkin dari wali kota tadi,